kita belajar dari orang-orang kaya di Indonesia. Semua ketika ditanya testimoni tentang bagaimana menjalankan kekayaan itu, pasti mereka memiliki konsep yang namanya sedekah. Karena dengan sedekah itulah Allah mempercayai amanah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengawal kita, mengajarkan kita mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang sangat sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari di mana aku sempurnakan nikmat-nikmatku, kata Allah, yaitu nikmat iman dan Islam serta takwa serta segala kenikmatan yang baik kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung, kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita lupa dan lalai untuk mengetahuinya dan mengingatkannya, tetapi semua itu adalah merupakan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus al-fadl, yaitu karunia yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini bukan hanya viral di dunia, tetapi doa ini viral di akhirat. Berbagai macam sudut pandang para ulama, baik salaf maupun khalaf, selalu menyampaikan doa ini dalam rangka selalu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita masuk pada bulan Rajab, doa yang pertama kali terucap, ya Allah, berilah keberkahan kita di bulan Rajab ini, berilah keberkahan kita di bulan Sya'ban, dan berilah kesempatan kita untuk bisa menikmati indahnya dan manisnya bulan suci Ramadan. Semoga usia kita senantiasa disampaikan Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menikmati indahnya tarawih, indahnya puasa, indahnya bersedekah, indahnya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Maka menyambut bulan Rajab ini tidak hanya berupa euforia atau membuat acara-acara seremonial. Nanti sebentar lagi kita akan ketemu tanggal 27 Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hambanya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah gerakkan malam hari seorang hamba yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu. Setelah itu Allah mi'rajkan dari dunia, bertemu Allah langsung dalam rangka untuk mengemban amanah, melaksanakan perintah solat 5 waktu, sehingga perintah-perintah Allah yang telah disampaikan melalui nabinya hingga saat ini kita pelihara, kita jaga, kita ajarkan kepada generasi muda kita, sehingga amanah agama yang besar ini tetap eksis, tetap ada, tetap kokoh, tetap kuat hingga hari kelak, yaitu yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi bulan Rajab ini dengan berbagai macam alam-alam yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita memiliki kebiasaan yang sangat beragam atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kuat puasa, puasalah. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menyebutkan bahwa ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah banyak sekali melaksanakan puasa. Apakah harus Senin Kemis? Bebas. Puasa Daud,
atau bahkan puasa tiap hari. Ada ulama yang mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak itu hanya menjelaskan bahwa ketika masuk bulan suci Rajab, Rasulullah banyak melaksanakan puasa. Artinya Rasulullah juga ada berbukanya, tidak sebulan penuh, biar beda antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, sekali-kali kalau ada kondangan, ya, ada tetangga ngundang syukuran, ya nggak apa-apa buka puasa. Yang pada intinya mendawamkan, memperbanyak berpuasa. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ini sesuai dengan tema kajian tafsir pada kesempatan malam hari ini, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah apa? Apakah sedekah harus nunggu kaya? Tidak. Sedekah itu, ya, ulil af, kata Al-Quran itu, ya. Yang dimaksud dengan sedekah itu memberikan sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa setiap hari? Makan, minum, kesehatan. Kesehatan sudah ada asuransi, ya, sudah dipikirkan insurans. Kebutuhan kita itu kalau sudah dirasa cukup atau lebih, sedekahkan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah itu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita memberi sesuatu yang kita senangi. Ya, kalau sudah sisa-sisa, ngapain dikasih orang? Ini sesuai dengan pembahasan kita di akhir surah Al-Baqarah ini. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di akhir surah Al-Baqarah ini. Nanti kita sampaikan secara singkat, kita review aja, karena sebentar lagi kita sudah masuk bulan-bulan yang disakralkan, bulan-bulan yang disucikan, sehingga mungkin pembahasan kita lebih kepada materi-materi yang ada muatan berkaitan dengan Sya'ban, berkaitan dengan Ramadan. Nah, di akhir surah Al-Baqarah ini ada banyak sekali rentetan ayat-ayat berkaitan dengan sedekah. Salah satunya yang paling fenomenal telah saya baca tadi di saat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Catat, min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebagian rezekimu dari hasil usahamu. Bukan dikasih caleg, dikasih orang lain. Beda, ya. Berilah nafkah dari hasil keringatmu. Min thayyibati ma kasabtum. Itu pun hasil yang terbaik, bukan sisa-sisa. Maka kata Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhirihi illa an tumidu fi. Yang maksudnya jangan memberikan sesuatu yang dirimu sendiri sudah gak mau. Kita ngumpulin harta, sisa-sisanya dikasih orang. Nah, ada juga yang punya konsep, saya ingin bersedekah 2% dari setiap pendapatan. Itu bagus. Tetapi kalau bisa, kita ini harus bersedekah di luar koridor ketentuan agama yang sudah ada. Kalau kita bersedekah melalui zakat misalnya, ya. Kalau kita bersedekah melalui kewajiban zakatul mal, yaitu nilainya tidak sebaik kita mensedekahkan sesuatu yang memang disenangi dan itu memang sudah kalau perlu satu-satunya atau sisa-sisa duit yang kita punya, ya kan, kita sedekahkan kepada orang lain. Nanti di tafsir ini juga dijelaskan bahwa bersedekah itu tidak membuat kita kere, bersedekah itu tidak membuat harta kita kurang. Coba kita belajar dari orang-orang kaya di Indonesia. Semua ketika ditanya testimoni tentang bagaimana menjalankan kekayaan itu, pasti mereka memiliki konsep yang namanya sedekah. Karena dengan sedekah itulah Allah mempercayai amanah kepada kita. Banyak orang yang salah paham apa bedanya rezeki dengan harta. Banyak orang salah paham. Rezeki itu sesuatu yang secara langsung dirasakan dampaknya oleh kita. Kita punya duit 100.000, beli sembako, beli beras, beli gula, beli minyak goreng. Apakah semua itu rezeki kita? Belum tentu. Masih dimakan anak, dimakan istri, atau dikasih orang. Jadi harta yang kita miliki itu belum tentu rezeki kita. Kadang-kadang orang semakin kaya penyakitnya semakin banyak, benar nggak? Ini yang masih kekurangan rezekinya banyak. Kesana kondangan makan, nanti ada 7 harian makan lagi, ada tahlilan makan lagi, makan enak.
Ada yang kaya, pikirannya sudah bukan bagaimana menghabiskan kekayaannya, tapi bagaimana dia bisa menikmati kekayaannya. Itu artinya kekayaan itu berbeda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh kita, bisa dimakan. Nah, kita beli kipas angin, anginnya dirasakan, itu rezeki kita. Kita beli lauk pauk, kita makan, rezeki kita. Ada sisa lauk pauk, rezekinya semut, rezekinya bakteri. Maka ada kiai-kiai itu yang ngajarin kepada kita, kalau kita makan, nyisain walaupun sedikit. Tujuannya apa? Ngasih makan makhluk Allah yang namanya bakteri. Walaupun ada hadis amarona bilakil asabi was-sahfa. Kata Nabi, kata sahabat, ketika selesai makan, amarona bilakil asabi, menjilat-jilat, pastikan tidak ada sisa makanan di tangan, ya. Bilakil asabi was-sahfa, piringnya itu jilat. Bukan dijilat begini nanti kelihatan serakah, artinya betul-betul dihabiskan. Kenapa? Kata Nabi, innakum la tadruna ayyaha barakah. Kalian tidak tahu mana yang ada berkahnya. Jangan-jangan sebutir nasi yang tersisa di piring itu yang memberikan keberkahan kepada kita, yang membuat kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Maka dari itu tergantung bagaimana kita. Jadi ulama yang sangat banyak itu dan beragam cara bagaimana dia bertaqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ikuti, terserah. Maka dari itu kita ini lebih baik fokus kepada diri kita sendiri. Kira-kira kreativitas apa yang harus kita lakukan, terutama di bulan Rajab ini. Kita tidak usah ngurusin orang lain. Ada yang suka puasa-puasa terus, ada yang suka sedekah terus, ada yang suka sholat terus, ada yang suka ngaji terus. Semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan yang nanti akan berbuah dan akan dirasakan nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana ayatnya? Wala tayammamul khabitha min tunfiquna wa lastum bi'afidal wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Ya, hamid ay mahmudun ala kulli hal, sangat terpuji. Artinya apa? Tidak ada satupun keputusan Allah yang salah pada diri kita. Kan banyak tuh orang sakit, kenapa saya sakit, ya, udah covid, kena PHK, masih sakit lagi, ya kan? Dagangan bangkrut lagi, ngambek, ya dongkol dikit-dikit gak apa-apa. Tetapi kalau orang yang beriman, dongkol dikit-dikit itu kemudian flashback, mengingat-ingat bahwa tidak ada satupun keputusan Allah yang salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah bernilai sia-sia. Bahkan Allah menciptakan nyamuk, ya, berdirilah pabrik baygon. Disitulah muncul tenaga kerja baru, ya. Disitulah orang mendapatkan rezeki berkatnya nyamuk. Kita marah-marah ada nyamuk dibunuh. Makanya ada ulama-ulama yang tidak berani membunuh hewan itu walaupun nyamuk. Ada guru-guru kita ada yang begitu. Walaupun kata Nabi memang serangga yang membahayakan seperti ular, kalajengking, termasuk nyamuk itu boleh dibunuh, boleh. Tetapi orang yang warok, orang yang hati-hati, ya, yang hatinya lembut, di sini bahasanya mahmud, ya, mereka di dalam melakukan segala hal sangat hati-hati karena lembutnya hati yang dimiliki. Tetapi di sini Allah juga berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu, ya, menjanjikan, ya'idukumul faqra yukhawwifukum bihi. Setan itu menakut-nakuti kalian fakir. Fakir. Dihitung ini, perhitungan banget kira-kira begitu ya. Kalau saya sehari jadi ojol, ya, pendapatan 150.000. Kalau saya sedekahkan 50.000 kan rugi. Belum bensin, ya, belum tambah oli, isi oli, ya, belum orderin motor yang rusak. Perhitungan banget. Jadi siapa itu yang bisik-bisik yang model-model begitu? Ya setan, kata Allah. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu, ya, menakut-nakut dirimu kefakiran. Awas miskin, awas bangkrut, ya.
Sangat ragu, sampai ragu-ragu ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Selain setan itu menakut-nakuti kita takut fakir atau bangkrut, wa ya'murukum bil fahsya. Di dalam proses mencari nafkah itu, setan juga mengajarkan kepada kita berbuat keji. Nipu, nambah timbangan. Banyak cara yang dilakukan. Pikirannya apa? Takut miskin dan bagaimana cara mendapatkan omzet yang berlebih. Nah, jadi ada dua sisi di sini ya. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum, ingatlah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan dirimu ya, alal infak, maksudnya atas harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, maghfiratan, ampunan. Lidunubikum, terhadap dosa-dosa kalian, wa fadlan ay rizqon ya. Dan Allah selain memberikan ampunan kepada dirimu, berkah sedekahmu itu juga Allah memberikan karunia. Kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang nih konsepnya para wali, para ulama, jualan satenya tidak begitu laris Pak. Jualan satenya tidak begitu laris, bahkan bikin sate 1000 tusuk ya. Kalau nggak laku dikasih santri gratis. Otak manusia yang kapitalis pasti mikirnya pasti bangkrut. Tetapi ternyata Allah memberikan wafadlan, ada sumber lain yang tidak diduga-duga. Sering kita konsentrasi di bisnis tertentu, ternyata sumber kehidupannya di bisnis yang lain. Banyak itu tanpa disengaja, dan saya pikir semua orang pasti merasakan hal yang sedemikian. Wallahu sami'un alim ya. Lanjut, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab ya. Allah pasti memberikan hikmah dari setiap persoalan-persoalan yang dialami hambanya ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan orang yang sudah mendapatkan hikmah, orang yang sudah mendapatkan karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, secara otomatis dia akan terpancar sinar-sinar kebaikan dari jiwanya. Jadi kebaikan itu harus muncul dari dalam hati. Ketika hati kita sudah mulai rajin berkontemplasi bagaimana mendekatkan taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, maka secara implikasi dalam kehidupan sehari-hari otomatis akan memunculkan kebaikan. Biasanya sering ribut, sudah mulai rajin memaafkan orang. Biasanya sering ngambek, mudah-mudah marah, sudah mulai agak sedikit sabar. Itu berangkat dari dalam. Maka sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini ya, sebenarnya pukulan kepada diri saya. Jangan-jangan yang ngomong ya tidak lebih baik dari orang yang diomongin. Ini kan, jangan yang begitu. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la. Dosa besar orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Maka dari itu, apa yang Allah sampaikan ini buat kita semua. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dulu dirimu, selamatkan dulu keluargamu, baru tetanggamu atau orang lain. Kan banyak orang itu pinter menceramahi orang lain tapi tidak berhasil. Banyak enggak? Banyak. Nah, bisa jadi itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jangan menghina kalau ada orang ahli motivator, ahli motivasi ya, ahli membangkitkan semangat orang lain, ternyata keluarganya sendiri nggak ada yang semangat misalnya. Jangan, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia betul-betul ikhlas menyampaikan ilmu Allah atau tidak. Ya, lanjut. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesuatu yang kita nafkahkan ya, atau sesuatu yang kita nadarkan ya. Jadi ada sedekah, ada nadar. Misalnya saya kalau dagangan saya lancar bulan ini, saya akan bayar
saya akan nyumbang ke masjid 40% dari omzet dagangan saya. Itu nadar. Kalau tidak dilaksanakan, berarti kita dosa, melanggar sumpahnya. Beda dengan sedekah. Ya. Dia secara otomatis ketika mendapatkan omzet berlebih, kemudian disisihkan, tidak nyebut nominalnya. Nanti kalau dalam hatinya ya, nanti kalau dagangan saya laris, mau nyumbang ke masjid. Tapi di dalam hulunya, nadar yang muslim ini diikrarkan ya, disampaikan. Bilang ke takmir masjid, catat, nanti kalau dagangan saya laris, saya nyumbang segini untuk pembangunan masjid misalnya. Akhirnya lanjut, biar malam ini diselesaikan nih surah Al-Baqarah ya, poin-poin pentingnya aja, pesan-pesan di akhir surah Al-Baqarah ini. Kemudian lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Ya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah itu juga, sedekah terbaik itu juga, selain sesuatu yang paling kita senangi, yaitu memberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kepada DKM masjid, dikasih kepada guru-guru, dikasih kepada intinya orang-orang yang aktif berdakwah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah banyak, bukan hanya ceramah, bukan hanya dakwah, banyak. Dan saya sering saya katakan, termasuk menjaga palang pintu kereta api, menjaga nyawa orang, kira-kira gitu. Itu juga masuk di wajahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Coba bayangin, ya kan? Ngantuk aja 10 menit. Ya, ngantuk aja 10 menit, berapa korbannya? Nah, betapa pentingnya mereka. Lah, kita sedekah pada mereka itu. Nah, ini yang dimaksud dengan lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan nih, ya, la yastati'una darban fil ard, dari saking miskinnya, ya, mereka tidak kuat berjalan di bumi. Yahsabuhumul jahilu awniya. Bahkan orang-orang bodoh, orang-orang awam mengiranya dia miskin. Ini sebenarnya ditujukan kepada para sahabat Nabi, ashabus suffah dulu ya. Jadi ashabus suffah ketika terjadi perang, mereka gagah di depan. Padahal kalau dia berada di belakang, tidak kelihatan musuh, la yastati'una darba, mau berjalan aja nggak kuat. Kenapa? Lapar. Umat Islam saat itu banyak yang miskin, yang kaya bisa dihitung, Abu Bakar, ya, Utsman. Yang miskin banyak, artinya yang miskin lebih banyak daripada yang kaya. Tetapi apa? Ketika berada di depan orang kafir, seolah-olah dia gagah, seolah-olah dia berjuang terdepan, berani mati demi agama Allah, hingga orang-orang mengira, orang-orang kafir Mekah mengira, yahsabuhumul jahilu awliya bila ta'af, mengira sahabat Nabi itu kaya-kaya, padahal mau berjalan aja kesulitan karena lapar. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kalau bisa di saat kita kekurangan, di saat kita membutuhkan, tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Makanya kata Al-Qur'an itu, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta bendamu itu milik dua orang, lis-sa'ili, bagi orang yang meminta-minta. Meminta-minta bisa pakai ngecek ya, orang Betawi ya, bawa amplop, bisa pakai proposal, ya, ngirim proposal bank biar dapat BPJS kesehatan, bikin proposal biar dapat bansos. Lis-sa'ili, bagi orang yang meminta-minta. Tetapi ada orang lain, wal mahrum, mereka ini menjaga kehormatan dirinya, ya, walaupun sangat miskin, tidak berani meminta-minta kepada siapapun. Bahkan mungkin orang sekitarnya tidak tahu dia sedang kelaparan. Itu yang dipraktekkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat tiap pagi kan ngecek siapa yang belum makan, nggak ada yang berjawab, padahal lapar.
Coba dikasih rebutan kayak santri di pondok kan begitu. Ayo siapa yang belum makan yuk, nggak ada yang berani jawab. Tapi kalau dikasih, apalagi sudah nggak ada kiainya, rebutan. Itu dicontohkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menjaga kesucian diri. Karena dengan meminta-minta itu akan mengurangi mengurangi harkat martabat diri. Jadi kalau bisa di saat kita susah, lebih baik minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha sendiri, tidak perlu meminta-minta. Tetapi ya, meminta-minta itu masih lebih baik daripada nyolong. Benar nggak? Ngemis boleh. Tapi itu pemalas, buruk, dibenci, ya. Tak daripada nyolong, mendingan minta. Pak, minta rezekinya, Pak. Itu masih lebih baik daripada nyolong. Makanya agama memfasilitasi. Kasihlah orang itu baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Maka ketika kita ingin mendistribusikan harta kita, kita mesti harus objektif. Jangan yang dikasih yang antri aja. Jangan-jangan di luar sana banyak yang lebih membutuhkan tapi malu untuk antri di depan pintu kita. Nah, saya ulangi ayatnya. Ya, wa fi amwalim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Wal mahrum ini dicontohkan di dalam ayat ini. Ya, berjalan aja nggak kuat. Kenapa? Nggak punya duit, nggak punya makanan, tetapi tetap tegak, seakan-akan dia sedang cukup, seakan-akan sedang berjaya. Banyak kiai-kiai kita itu kalau lagi ceramah kawat, Pak, nyampe di rumah tagihan, ada banyak, tapi sengaja disembunyikan itu. Kenapa? Iffah, menjaga kesucian diri, dan itu disunnahkan, diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini penting juga ya, persoalan sedekah. Saya pikir sudah selesai. Setelah persoalan sedekah ini, di akhir surah Al-Baqarah ini Allah juga menegaskan tentang bahaya riba. Ya, tentang bahaya riba. Saya baca ayatnya dulu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayat ini menjelaskan kepada kita ya, yang pada intinya saya kesimpulannya aja, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas melarang riba. Nah, coba bayangin hari ini di saat umat Islam sudah tidak berpuasa. Saya urut aja. Dulu 1000 tahun lebih umat Islam berpuasa. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, ya, terakhir tahun 1934 runtuh karena kalah dari sekutu Inggris. Kemudian yang awalnya Islam menguasai peradaban, berbalik hari ini yang menguasai peradaban siapa? Barat. Islam menguasai peradaban lebih 1000 tahun, ya, 10 abad. Barat menguasai peradaban dimulai sejak runtuhnya Turki Utsmani, anggap sampai sekarang 70 tahun. Ya. Kita 1000 tahun menguasai peradaban, mereka baru 70 tahun menguasai. Apa yang terjadi? Umat Islam stres. Ceramah, jangan pakai riba, jangan riba semua itu. Gimana ya? Gimana itu? Ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita nyimpen duit di bank, riba nggak? Riba, mau ngomong gimana? Banknya syariah, masalahnya banknya syariah juga ditaruh di bank sentral, sama satu pintu kan? Ya kan? Ada nggak bank syariah yang duitnya ditaruh bawah kasur? Nggak ada, tetap di store aja, muter-muter aja kan? Nah, maka disiasati oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Kalau naruh duit di bank niatnya biar aman,
ya, biar tidak mudah dicolong orang, maka itu dimakfu karena lidaruroh, karena darurat. Tapi kalau naruh duit di bank niatnya biar dapat bunga, beda cerita, ya, beda cerita. Tapi biasanya kalau duitnya masih pas-pasan, niatnya biar aman aja. Tapi kalau dia sudah banyak, nanti berubah pikirannya sudah bunga, ya. Maka kadang-kadang saya nggak berani menyampaikan ayat ini kepada orang. Saya nggak berani. Di waktu sholat aja saya nggak berani baca ayat larangan riba ini. Jujur aja. Makanya saya nggak saya terusin tadi. Setelah ayat sedekah saya berhenti. Kenapa? Takut kena itu. Hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan perubahan. Terus ini dosanya siapa? Bukan dosa kita. Kita semua nih jadi korban. Kenapa? Karena kita tidak menguasai peradaban. Sudah saya sampaikan berkali-kali, mengapa umat Islam mundur? Mengapa umat Islam jumud, tidak menguasai peradaban? Karena umat Islam lari dari ilmu pengetahuan. Mari kita bangkit kembali umat Islam ini. Mari. Caranya jangan radikal. Caranya nggak usah marah-marah, ngebom, itu nggak produktif mana. Caranya menggunakan ilmu pengetahuan. Lambat tapi pasti umat Islam sudah mulai membuat bank syariah Indonesia. Itu kan ikhtiar-ikhtiar kita untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, walaupun belum 100% gitu loh. Yang awalnya bank-bank kan kayak Sudugiri itu bikin BMT, ya kan, NU bikin juga, terus bikin koperasi macam-macam lah, ormas-ormas Islam, Muhammadiyah juga sudah bikin, walaupun tidak 100%, setidaknya meminimalisir sistem yang tidak baik itu. Ya, minimal istilahnya aja dirubah dulu. Yang awalnya bagi hasil, bagi keuntungan, diganti mudharabah. Istilahnya dulu, walaupun aplikasinya masih gitu-gitu aja, tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada usaha kita untuk kembali bangkit. Ya. Di sini ayatnya ngeri-ngeri, Pak. Ngeri. Bahaya riba itu. Bahkan ada orang ini kata, ini. Mana ayatnya katanya? Ada orang yang menganggap riba itu seperti jual beli. Kita sedang bertransaksi. Jadi gini ukurannya. Ketika orang bertransaksi sudah merasa tidak dosa lagi, padahal itu riba. Ini masuk di dalam kategori ayat ini. Mana sudah? Nah, nih. Qalu innamal bay'u mislur riba. Mereka berkata, sungguhnya jual beli itu seperti riba. Sudah nggak sadar lagi gitu. Udah biasa aja, udah terlanjur biasa. Padahal Allah tegaskan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Maka sekali lagi, mari kita ini hidup dalam kondisi darurat karena kita umat Islam sedang terjajah secara ekonomi, ya, bukan negaranya enggak, bangsa kita tetap aman. Maka dari itu mari bangkitkan semangat umat Islam untuk terus berinovasi, ya, berinovasi. Gak mungkin dong kita meniru sistem zaman dulu, zamannya Abbasiyah misalnya, berarti kita kembali terbelakang, kembali ke belakang. Kita membuat sistem yang lebih modern, yang lebih keren, tapi sesuai dengan tuntunan syariat, begitu dong. Itu namanya kreatif dan inovatif. Jadi pikirannya jangan kembali ke zaman dulu. Kenapa? Program yang mereka tawarkan hari ini, ya, itu bagian daripada kemajuan zaman. Tetapi kemajuan zaman itu kemudian disalahgunakan, tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Mari kita terus berinovasi. Ya. Anak-anak kita kuliahnya nanti dibagi di rusun Petamburan nih. Jangan jurusan pendidikan, jangan. Ada yang ikut jurusan ekonomi syariah, ada yang ikut jurusan hukum, ada yang ikut jurusan pertanian. Walaupun sawah nggak ada ya. Ada yang ikut jurusan pelayaran. Pokoknya semua leading sektor putra-putri Islam harus ada di situ. Sehingga untuk mencapai kebangkitan umat itu kita masih optimis. Dan insya Allah ke depan bangsa kita, bangsa Indonesia akan terus, ya, berinovasi menuju yang lebih baik. Tatanan kita sudah baik, tapi di luar sana kurang baik, ada pengaruhnya juga sama kita. Ya. Setidaknya kita berjuang bagaimana menghindari yang namanya
riba, ya, karena riba ini sangat berbahaya. Kemudian selain sedekah, selain persoalan riba, Allah juga di sini di akhir surah Al-Baqarah ini menjelaskan mengenai masalah tentang hutang piutang. Ya, ayat terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la yakatibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lil ladzi 'alayhi al-haqqu litarqilla rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a ila akhirih. Itu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Itu ayat mengenai masalah pentingnya hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian hutang piutang, faktubu, catat. Ulama-ulama mengajarkan kepada kita, bahkan disunahkan kalau kita punya hutang, catatan hutangnya taruh di bawah bantal. Taruh di bawah bantal. Ya, takut lagi tidur kena serangan jantung meninggal, ahli warisnya tahu ini hutangnya. Jangan sampai kita meninggal masih punya tanggungan hutang, karena tanggungan hutang itu sangat berat nanti di akhirat. Makanya biasanya tradisi di Indonesia, kalau ada orang meninggal setelah ditalkin, saksikan bahwa orang ini baik atau tidak. Baik. Itu ada hadisnya, itu bukan fitnah, itu ada hadisnya itu. Kalau ada tanggungan silahkan hubungi ahli warisnya ini. Itu diajarkan oleh orang-orang kita, karena di ayat Al-Quran sendiri menegaskan kalau kalian hutang piutang maka harus dicatat, faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Hendaklah tukang catat hutang itu adalah orang-orang yang adil. Dulu di zaman Nabi kalau ada orang berhutang harus ada saksinya, Pak. Misalnya si A hutang sama si B berdua, tiba-tiba beda pendapat. Kata si A, saya ngasih hutang 10.000. Kata si B, perasaan aku cuma hutang 5.000. Nah, gimana itu? Gimana cara nanti kalau ada konflik begitu? Kenapa? Tidak ada saksinya. Makanya harus ada sekretarisnya, faktubu. Nah, ada pencatatnya, dicatat hutangnya si A segini. Jadi hutang piutang ini ya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi orang yang berhutang kepada kita? Kalau ada orang berhutang kepada kita, ditagih, kasihan, tagihan dia lagi banyak, yang nagih sekampung. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa mengikhlaskan, ya, itu akan berbuah pahala melebihi pahalanya sedekah. Jadi ulama mengatakan orang ngasih hutang itu lebih besar pahalanya daripada orang sedekah langsung. Kenapa? Kalau orang hutang berarti dia butuh, dalam kondisi darurat membutuhkan. Nah, kalau ada tetangga pingin hutang, ya hutang, asal jangan ditambahin. Ini sudah marah. Kalau hutangnya 1 juta, bayarnya 1.100.000. Lebihnya itu apa itu? Uang administrasi. Dipercantik bahasanya, dipercantik. Ada salah satu bank, kalau ini hasanah, kebaikan. Bukan begitu. Kalau kita ngasih hutang kepada orang lain, tiba-tiba orang lain mengembalikan kepada kita lebih, ya, sementara kita nggak minta. Nah, misalnya saya hutang sama si A 1 juta, saya mengembalikan 100.000, tapi si A tidak matok harga. Saya ngasih 100.000, kata si A, oh kok lebih? Saya ingin memberikan tips, memberikan terima kasih, bentuk terima kasih karena saya telah dikasih. Itu boleh, halal. Tapi kalau dipatok, nih 1.100.000 ya, kan? Kalau 2 juta tinggal kalikan sendiri, oh itu beda cerita ya. Ya mudah-mudahan kita semua terbebas dari yang begini-begini. Di ayat Al-Quran ini juga dijelaskan ini tipsnya. Nah, takut kita pernah teledor, pernah melakukan yang seperti itu. Mana ayatnya udah? Ini nih. Oh, azim. Mana?
Nih. Qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu bal'a wa haram. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Barang siapa yang mendapatkan mau'izah, mendapatkan pencerahan. Misalnya selama ini telah terjebak di dunia itu. Kemudian dengar kabar dari ceramah ustaz, ini haram. Kemudian dia itu fantaha. Apa kata Allah? Falahu ma salaf. Riba-riba yang sudah terlanjur dimakan sebelumnya itu, yaitu sudah milikmu itu. Artinya tidak digugat lagi dengan catatan fantaha. Tetapi di sini kata Allah, wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar. Tapi kalau mereka masih ngulangin lagi, nah di situ fa ulaika ashabun nar. Jadi kalau misalnya kita sudah ribet ngitungnya, udah berapa banyak ya dari sana sudah enggak terhitung, makanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita berhenti, tidak mengulangi lagi. Kecuali masih ingat, saya dulu ngasih tarikan dari si A, B, C, ya kembalikan kalau masih ingat. Tapi kalau sudah kebanyakan lupa, di sini kata Allah fantaha falahu ma salaf. Dengan catatan berhenti, maka kelebihan yang kamu kerjakan itu ya itu sudah milikmu lah kira-kira, rezekimu lah kira-kira, lupakanlah kira-kira gitu. Nah, kalau memang sudah tidak terhitung lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari surah Al-Baqarah ini juga Allah mengajarkan kepada kita berdoa ya. Yang pertama doanya itu sering kita bacakan ketika tahlil ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Hafal semua di sini ini. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa itu diajarkan kepada kita? Karena doa ini doa pemungkas istilahnya, doa yang menjadi penutup surah Al-Baqarah. Bagus kita baca ini, maknanya sangat bagus sekali ya. Terus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini kan hafal semua ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya illa wus'aha, di luar jangkauan kemampuannya. Artinya apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sudah sesuai, sudah dilihat ini mampu atau enggak. Kalau enggak mampu pasti enggak dikasih oleh Allah. Allah memberikan ujian itu sudah disesuaikan kira-kira gitu ya. Ini maksud dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini doanya nih ya. Ya Allah, jangan bebani sesuatu yang membuat kita tidak kuat. Kasihlah ujian kepada kita sesuatu yang memungkinkan kita kuat. Kenapa? Kalau kita menolak, ya Allah jangan kasih ujian, nggak mungkin. Karena Allah sendiri, kalau Allah sendiri tidak ngasih ujian kepada kita, berarti Allah melanggar sumpahnya. Kenapa? Allah sendiri sudah bersumpah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Aku akan menguji hamba-hambaku sebagaimana aku menguji umat-umat sebelumnya. Artinya apa? Allah pasti ngaji ujian. Doa ini kalau sering kita baca di saat tahlilan, itu minta keringanan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami ujian, tapi sesuai kadar kemampuan kita. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar ujiannya. Jangan ngambek, kok tetanggaku ujiannya ringan-ringan aja, kok saya berat banget. Nah berarti sampean disenangi Tuhan gitu. Allah menyayangi kita. Kelasnya semakin tinggi. Ujian kelas 1 MI beda dengan kelas 1 MTS. Jadi jangan ngambek, kok gampang ujiannya kelas 1 MI, kok beda dengan saya. Lu lebih tinggi kelasnya. Ya, harusnya berbangga. Ketika ujian lebih besar datang dari Allah, kita berbangga karena sesungguhnya kita sudah naik kelas. Ya. Bentar ya, sudah Isa ya. Kama hamaltu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus wa'fu 'anna ya. Wa'fu 'anna ay umhudurubana ya, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kalau kita ngambek itu sesungguhnya telah berdosa. Allah ngasih ujian,
Kita marah, kita sedih, kita komplain, kita sudah dosa. Dosa sudah dicatat dosa. Tapi di sini wa'fu anna, hapus dosa-dosa itu ya Allah. Karena kita nggak mampu. Ya. Waghfir lana waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Warhamna ya Allah, rahmatilah kami. Ya. Anta maulana, ya. Anta sayyiduna, engkau Tuhan kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Tolonglah kami dari gangguan orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan ayat atau doa di akhir surah Al-Baqarah ini merefleksikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak pernah sepi, tidak pernah luput dari dosa-dosa. Maka tidak ada kebaikan yang layak kita andalkan, tidak ada amalan-amalan yang harus membuat kita sombong, karena sesungguhnya kita masih bergelimang dengan dosa-dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka ya Allah ya Rabbal Alamin, dari dosa-dosa yang banyak ini, dari setumpuk perbuatan-perbuatan fahsya ini, perbuatan-perbuatan mungkar ini, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga ketika kami semuanya ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan ridha dan inayahnya, mendapatkan maunahnya, sehingga kita bersama-sama kelak masuk di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.